Masalah yang kami alami bersama dengan teman-teman dalam pemakaian bibit pabrikan, yaitu satu, mahal dan tidak bisa dikembangkan lagi, dan untuk kecambahannya itu tidak sesuai dengan di labelnya itu, sehingga kami dan teman-teman itu kurang dalam pemakaiannya kurang pas untuk kebutuhan selanjutnya. Ya, kesulitan bagi kami itu kadang-kadang memang terlalu jelimet ya, dari istilahnya kalau terlalu dari fase ke fase itu harus membutuhkan ekstra. Jadi harus bisa menghitung ini umurnya berapa dan sebagainya, dan itu dari lingkungannya sendiri itu juga mempengaruhi lingkungan alam itu sendiri. Karena masalahnya kan kadang-kadang musim itu kan beda-beda. Kalau untuk masalah yang dihadapi itu intinya kalau kita beli itu biaya produksinya kan lebih tinggi. Nah, tetapi kadang itu juga ada permasalahan, kita beli tapi mutu dari benih tersebut kurang terjamin. Kadang pun ada yang gagal untuk disemai. Sementara saya berkeinginan itu meminimalkan biaya produksi, terutama semacam itu, karena perhitungannya kalau mungkin petani itu semuanya beli, kita udah dari mulai biaya tenaga itu udah mahal, biaya traktor, biaya untuk panennya itu juga mahal. Makanya saya sendiri untuk menyarankan istilahnya dari mulai bibit, dari mulai pelakuan, dari mungkin pemupukan dan sampai panennya pun saya usahakan istilahnya saya memberikan contoh itu lebih meminimalkan biaya produksi. Ya, latar belakang kami membuat sendiri itu saya melihat dari itu sebenarnya kan benih itu sendiri udah benih lokal dan bisa adaptasi di sawah kami, dan belum tentu mungkin yang kita beli itu bisa istilahnya sesuai, bisa adaptasi di tempat kami. Kalau penangkaran dari awal itu kita mungkin memilih benih yang bagus, yang kita sudah disiapkan sebelumnya, dalam artian benih yang udah adaptasi di tempat kami. Yang pertama gitu, menyiapkan lahan. Lahan itu harus benar-benar kita itu steril, dalam artian tidak ada tanaman tumbuhan atau mungkin tanaman padi yang lain. Kadang-kadang itu mempengaruhi di waktu kita membuat lahan, atau bedengan-bedengan. Kalau saya mungkin penyebaran benih itu biasanya kalau di sini kan air itu cukup, jadi ada yang sistemnya itu di bendeng 1 meter lebarnya 1 meter, panjangnya sepanjang. Tapi kalau kami enggak, jadi biar nanti bisa ngesat istilahnya itu saya bikin paling 4 meter, dikasih jadi di petak-petak semacam itu untuk istilahnya membuang air nanti waktu itu di istilah bahasa sawahnya disat kan gitu, biar nanti tumbuhnya biar maksimal semacam gitu. Menangkar itu masalahnya kan yang saya tangkarkan di situ udah bisa adaptasi dengan sawah saya gitu, atau mungkin di lingkungan kami. Ya mungkin kalau mungkin daerah kami itu kan air cukup kan gitu. Kalau mungkin kita menanam yang belum sesuai dengan tempat saya kan mungkin beda-beda, itu mungkin hasilnya juga belum bisa maksimal macam itu. Dari segi hamanya, dari segi lingkungannya dan sebagainya macam itu juga harus diperhatikan untuk segi penangkaran atau mungkin benih-benih lokal lah semacam gitu. Kalau kami yang saya laksanakan adalah benih lokal yang udah adaptasi, dan itu udah kadang-kadang bahkan turun-temurun dari nenek moyang kita kan gitu, semacam itu. Karena bibit dari pabrikan itu satu mahal, kedua untuk kecambahannya itu tidak sesuai dengan di label, sehingga kami dan kelompok kami itu berusaha untuk membuat bibit sendiri, sehingga yang tahu dari jenis bibit yang kita kembangkan itu kita seleksi sendiri, kita perilaku dengan sehariannya kita tahu itu bentuk istilahnya
bibit yang kami kembangkan itu sesuai dengan kebutuhan, sehingga dan itu hanya bibit itu tidak mahal karena untuk kita kembangkan bersama. Setelah kami membuat benih sendiri, itu banyak dampak yang kita rasakan bersama kelompok. Antara lain, kita tidak perlu membayar atau membeli benih dari pabrikan. Kita bisa membutuhkan atau membuat benih sendiri itu dengan lokasi yang kita butuhkan, sehingga kita mengurangi pengeluaran untuk biaya penggarapan maupun biaya kos yang kita buat pada waktu pembuatan tanaman. Kedua, dari masing-masing itu kita tahu bahwa bibit itu kita tahu dari asalnya, sehingga kita untuk kemurniannya itu, untuk kecambahannya itu betul-betul kita jaga bersama. Kegiatan yang akan kami lakukan untuk menambah pengetahuan kami tentang benih, kami akan mengadakan sekolah lapang kepada kelompok-kelompok kami maupun di wilayah kami, agar nanti di kelompok-kelompok kami itu betul-betul bisa menguasai bagaimana cara membuat benih sendiri, cara menjual bibit sendiri untuk kelompok, untuk kalangan di wilayahnya masing-masing, sehingga kita untuk bibit itu tidak usah beli di toko. Dan nanti setelah untuk kebutuhan di kelompoknya sudah cukup, kita nanti akan berusaha untuk menyatukan hasil-hasil itu untuk menjadikan suatu untuk gudang ataupun nanti kita kumpulkan bersama-sama. Alasan saya menggunakan benih padi sendiri, yang pertama adalah untuk menghemat biaya produksi, kemudian yang kedua untuk kemandirian petani. Jadi petani itu tidak bergantung pada pemerintah maupun produsen benih. Untuk penghematan biaya produksi dari kita menggunakan benih padi sendiri, waktu dulu kalau beli itu ya kurang lebih menghabiskan biaya sekitar 200 sampai 300 ribuan, dan untuk sekarang untuk kita membudidayakannya sendiri paling cuma habis sekitar 50-an ribu kalau untuk sekarang. Ya, harapan kami gini, dari petani-petani itu monggo harapan untuk kesemuanya. Kita itu tadi yang saya sampaikan, pada pepatah dan sebagainya, itu petani, kita kembali ke alam petani yang istilahnya kemandirian, istilahnya petani merdeka, tidak harus tergantung dengan istilahnya pabrik. Dulu itu kan Indonesia sempat swasembada pangan lah, swasembada beras, tapi saat ini kan bisa dilihat kita masih impor. Nah, harapannya dengan kita budidaya sendiri benih ini itu bisa meningkatkan swasembada beras negara ini. Gitu. Terus sama intinya meningkatkan taraf hidup petani padi khususnya. Harapan saya setelah kita menggunakan benih sendiri, itu betul-betul kita bisa mandiri benih, khususnya untuk kelompok-kelompok yang kita dampingi, dan bisa juga nanti benih itu bisa kita jual untuk ke wilayah lain, bila mana untuk kebutuhan kelompok kami itu sudah cukup.